Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kumpar Kamper, tempatnya kengerian dan misteri. Sekarang, Om Kumpar akan menceritakan tentang Kamar 401, trauma dan kepedihan di balik rumah sakit BMC Bandung. Tapi sebelum kita diselimuti ketegangan, seperti biasa, jangan lupa untuk tekan tombol like jika Anda suka konten ini, subscribe ke channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita seram terbaru. Tulis di kolom komentar, kisah horor atau kejadian mistis paling menyeramkan yang pernah kamu alami sendiri. Siapa tahu, cerita kamu itu bisa menginspirasi Om Kumpar untuk mengangkatnya menjadi video horor Kumpar Kamper selanjutnya. Om Kumpar tunggu cerita-cerita kalian. Ya. Baik, sudah siap? Ambil napas dalam-dalam, siapkan nyali, matikan lampu, dan mari kita dengarkan cerita Om Kumpar. Om Kumpar duduk di depan layar monitornya, menyesap kopi pahit. Malam sudah larut, dan hanya suara kipas laptop yang menemani kesunyian. Kali ini, ia akan membuka lembaran tentang tempat yang reputasinya jauh lebih dingin dari udara malam Bandung, Bandung Medical Center, atau yang lebih dikenal sebagai BMC. Kisah ini dimulai bukan dari jeritan, melainkan dari keberanian bodoh 4 anak muda. Mereka adalah tim investigasi amatir yang menamakan diri Penjejak Senyap. Ada Risa sebagai pemimpin, gadis yang selalu membawa logika di tas punggungnya namun menyimpan rasa penasaran yang besar terhadap hal mistis. Lalu ada Dadan, fotografer yang lebih sering bersikap ceroboh dan selalu mengandalkan kamera flashnya. Di sampingnya, Neng Teti, si perekam, yang bertugas mendokumentasikan setiap dinding berlumut dan setiap bisikan angin. Terakhir, ada Kang Jaka, yang paling sensitif, selalu merasakan ada sesuatu yang salah, namun enggan mengakuinya. Motif mereka sederhana, membuktikan kebenaran di balik setiap urban legend BMC. Rumah sakit tua itu, yang terletak di Jalan Haji Wahid, adalah permata gotik yang menakutkan bagi para pemburu hantu. Bangunan 4 lantai itu, peninggalan era kolonial Belanda, berdiri tegak namun usang, dikelilingi pagar besi berkarat dan pepohonan rindang yang menjulang tinggi, seolah sengaja menutupi diri dari tatapan dunia luar. Malam itu, pukul 1 dini hari, mereka tiba di gerbang utama. Gila, suasananya udah ngebangun banget. Riz, Dadan berbisik, memegangi tripodnya erat-erat. Cahaya lampu jalanan samar-samar menembus celah dedaunan lebat, menciptakan bayangan-bayangan bergerak yang menipu mata. Risa mengeluarkan senter terbesarnya. Fokus, dan kita di sini bukan buat main-main. Teti, cek suara. Jaka, scanning sekeliling. Kita cari Pak Wes, penjaga malam yang setuju kita temui. Pintu gerbang yang terbuat dari besi tempa itu sudah terbuka sedikit. Mereka melewatinya, dan seketika, udara terasa 5 derajat lebih dingin. Aroma lembab, karat, dan lumut basah langsung menusuk hidung. Mereka berjalan melewati halaman yang ditumbuhi rumput liar setinggi lutut, menuju pintu masuk utama yang gelap gulita. Di sana, seorang pria tua kurus dengan kopiah lusuh sedang duduk di bangku kayu, merokok kretek. Itulah Pak Wes. Pak Wes mematikan rokoknya saat mereka mendekat. Matanya yang cekung menatap Risa dan kawan-kawan dengan tatapan lelah. Anak-anak muda ini, ya? Yang mau bikin film itu. Suaranya serak. Betul, Pak. Kami Risa dan tim, jawab Risa sopan. Kami cuma mau lihat-lihat. Katanya, Bapak sudah lama di sini. Pak Wes mengangguk, lalu menunjuk ke belakangnya, ke arah bangunan BMC yang monumental. 20 tahun. Dari rumah sakit ini masih beroperasi sampai sekarang, jadi kuburan kosong. Dengarkan saya baik-baik, Neng Risa. Di sini, yang bahaya bukan cuma hantu. Yang bahaya adalah kalau kalian membangunkan mereka. Kang Jaka, yang selama ini diam, bergidik. Memangnya ada apa di dalam, Pak? Ada kamar-kamar yang seharusnya tidak dibuka. Ada lantai yang terkunci bukan karena rusak, tapi karena ada yang sengaja menahannya. Kalian boleh masuk, tapi jangan pernah naik ke lantai 4. Pak Wes memberikan kunci besar dan berkarat untuk pintu utama.
Kunci ini buat lantai 1 saja. Sisanya cari sendiri. Tergoda oleh misteri lantai 4 yang dilarang, tim penjejak senyap mengabaikan peringatan itu. Risa memasukkan kunci. Bunyi krek keras memecah keheningan saat kunci memutar grendel tua. Mereka melangkah masuk ke lobi utama yang luas, yang dulunya adalah area resepsionis. Debu tebal menyelimuti marmer lantai dan meja administrasi yang sudah lapuk. Langit-langit yang tinggi memberikan kesan megah sekaligus menindas. Dadan mengangkat kameranya. "Teti, siap-siap. Gue coba ambil beberapa shot di lobi." Saat Dadan menekan tombol, flash kamera menyambar ruang resepsionis, menerangi area di balik meja administrasi yang gelap. Hanya sepersekian detik cahaya itu muncul, namun itu sudah cukup. Kang Jaka terkesiap, menjatuhkan senternya. Risa dan Teti langsung menoleh. "Jaka, kenapa?" Risa membentak pelan. Jaka menunjuk ke arah meja resepsionis, tangannya gemetar. Barusan di balik meja itu, ada figura bayangan yang bergerak sangat cepat, seperti seseorang yang sedang berlari dalam posisi membungkuk, menghindari cahaya. Dadan, yang melihat gambar hasil flashnya, hanya menemukan meja yang kosong dan gelap. Ia tertawa tegang. "Halusinasi, Jak. Udah, jangan mancing-mancing. Kita baru masuk." Namun, saat mereka semua mengalihkan pandangan kembali ke koridor utama yang membentang ke kiri dan kanan, mereka mendengar sesuatu. Suara itu bukan bisikan, bukan rintihan. Itu adalah suara kursi roda yang didorong, berderit pelan di atas lantai marmer yang kotor, bergerak menjauh dari mereka, ke dalam kegelapan lorong di sisi kanan. Risa menelan ludah. Wajahnya yang logis kini sedikit pucat. Mereka tahu, investigasi mereka baru saja dimulai, dan sambutan dari penghuni BMC jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Mereka harus melanjutkan, meskipun setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti melangkah semakin dalam menuju inti kegelapan yang menanti. Suara deritan kursi roda itu berhenti tiba-tiba, seolah objek misterius itu telah mencapai tujuan akhirnya, atau yang lebih menakutkan, telah menunggu mereka. Risa menenangkan diri, mencoba menyaring rasa takut Jaka dengan pragmatisme. Mungkin cuma angin, atau struktur tua yang berderit. Kita harus bergerak. "Koridor kanan dulu, sesuai rencana," ucapnya. Suaranya sedikit lebih tinggi dari biasanya. Mereka menyusuri koridor kanan, yang dipenuhi bilik-bilik kecil bekas kantor administrasi dan akhirnya mengarah ke area yang ditandai dengan pintu ganda besi tebal, kamar jenazah. Koridor itu sangat panjang, remang-remang diterangi cahaya senter mereka yang menari di dinding yang ditutupi jamur dan retakan. Kelembapan semakin pekat, dan di tengah aroma karat dan debu, kini tercium bau anyir yang samar, seperti zat kimia yang sudah lama menguap bercampur daging yang membusuk. Kang Jaka berjalan paling belakang. Dia tidak bisa melepaskan perasaan bahwa ada sesuatu yang mengikuti. Setiap kali dia menoleh, bayangan senternya memantul cepat dari pintu-pintu kayu yang tertutup rapat, seolah ada entitas yang bersembunyi sesaat sebelum cahaya mengenainya. Neng Teti, dengan kamera perekamnya, mencoba fokus pada detail. Arsitekturnya unik, khas Belanda banget. Ya, jendela-jendela tinggi, langit-langit berukir. Tapi lihat, di sini ada bekas coretan, bisiknya, menyorot sebuah dinding di dekat kamar jenazah. Coretan itu bukan vandalisme modern, melainkan tulisan tangan yang tergores dalam bahasa yang sulit terbaca, sepertinya Latin kuno atau semacamnya, meski sudah ditimpa cat lama. Risa mendorong pintu besi kamar jenazah. Gerendelnya rusak, dan pintu itu terbuka dengan bunyi ciit yang memekakan telinga. Di dalamnya, suasana jauh lebih suram. Ruangan itu kecil, dengan dua meja baja tahan karat yang kini dipenuhi karat tebal. Di sudut, terdapat sebuah lemari es jenazah yang pintunya menganga. "Oke, kita cek cepat. Jangan ada yang menyentuh apapun," perintah Risa. Dadan mulai mengambil foto. Setiap flash seolah mencabik-cabik kegelapan ruangan itu. Saat flash keempat menyambar, Dadan melihat sesuatu di atas salah satu meja baja. Bukan noda darah, melainkan sebuah buku catatan kecil yang terbungkus plastik usang, tergeletak di sana seolah baru ditinggalkan. Risa mengambilnya dengan hati-hati.
Itu adalah jurnal medis. Halamannya menguning, tapi tinta pena masih terlihat jelas. Ini catatan harian seorang perawat. Risa bergumam sambil membaca sekilas. Isinya keluhan tentang jam kerja, lalu tiba-tiba berubah. Ia membaca keras-keras. Suaranya tercekat. Tanggal 27 Maret 1973. Proyek khusus di lantai 4 berjalan lambat. Pasien satu-satu sangat kooperatif. Tapi trauma yang kami ekstrak terlalu gelap. Dr. Van menyebut ini adalah cara untuk membersihkan jiwa dan menjadikannya wadah yang lebih murni. Mendengar kata trauma yang diekstrak, perut Kang Jaka mulai mual. Ini bukan sekadar rumor hantu. Ini adalah bukti dari praktik medis yang mengerikan. Tiba-tiba, kamera Teti yang merekam secara stabil di sudut ruangan mengeluarkan bunyi statis yang sangat keras. Teti buru-buru mematikannya. "Kenapa, Tet?" tanya Dadan. "Aku nggak tahu. Tiba-tiba ada interferensi kuat." "Tapi tunggu." Teti menunjuk ke arah meja otopsi tempat Risa berdiri. Di bawah meja baja itu, di sela-sela lipatan kaki meja yang berkarat, mereka semua melihatnya. Sebuah tangan pucat dan kurus, dengan kuku yang panjang dan kotor, mencengkeram erat pergelangan kaki Risa. Cengkeraman itu cepat, dingin, dan sangat nyata. Risa langsung menjerit kecil, bukan karena takut, melainkan karena terkejut yang sangat mendalam, dan menarik kakinya dengan refleks. Tangan itu seketika menghilang, secepat ia muncul. Itu bukan bayangan, itu adalah kontak fisik pertama mereka dengan penghuni BMC. Napas semua orang tertahan. Jantung mereka berdetak tak karuan. Risa mundur 2 langkah, senternya bergoyang liar. Apa itu tadi?" Dadan hampir tidak bisa berbisik. "Itu menyentuhku," Risa menjawab, mencoba memproses dinginnya sentuhan pada kulitnya. "Itu cengkeraman." Tiba-tiba, di ruangan itu, sebuah bisikan lirih terdengar. Itu bukan dari arah pintu, melainkan dari sudut lemari es jenazah yang terbuka. Bisikan itu bukan hanya satu suara, itu adalah paduan dari banyak suara, berulang-ulang, namun satu kata terdengar paling jelas dan terfokus, seolah ditujukan hanya untuk mereka, atau lebih tepatnya, untuk salah satu dari mereka. "Ria Aan." Mata Risa melebar. Nama di jurnal itu adalah Rian, subjek uji yang disebut kooperatif. Tetapi nama itu juga sangat mirip dengan Risa. "Ini sudah tidak benar. Kita harus keluar dari sini sekarang," desak Kang Jaka. Suaranya panik. "Tidak," kata Risa, menggenggam jurnal itu erat-erat. Ketakutan telah digantikan oleh tekad yang dingin. "Kita baru saja menemukan petunjuk besar. Jurnal ini bicara soal lantai 4 dan trauma." "Siska," ia meralat. "Teti, rekam ini. Kita perlu cari tahu apa yang dilakukan dokter-dokter di sini. Kita lanjut ke atas. Kamar jenazah ini adalah gerbang ke masa lalu yang lebih busuk." Mereka meninggalkan kamar jenazah, meninggalkan bau anyir dan rasa takut yang menusuk. Mereka tahu mereka telah mengganggu ketenangan, dan kini, entitas-entitas di lorong sunyi BMC telah menyadari kedatangan mereka, dan telah memanggil salah satu dari mereka dengan nama yang salah, atau, mungkin, nama yang benar. Langkah selanjutnya adalah lantai 2, tempat para pasien dan perawat menghabiskan hari-hari terakhir mereka. Mereka berharap, hantu di sana hanya berupa bayangan. Namun, di BMC, setiap harap hanyalah undangan bagi kengerian yang lebih nyata. Setelah ketegangan di kamar jenazah, suasana tim penjejak senyap sangat tegang. Kang Jaka berjalan dengan kepala tertunduk, sementara Dadan terus memotret lorong-lorong dengan flash yang kini terasa seperti usaha putus asa untuk mengusir kegelapan. Mereka naik ke lantai 2 melalui tangga marmer yang sudah patah-patah di beberapa anak tangga. Lantai 2 adalah area rawat inap dan ruang operasi. Berbeda dengan lantai 1 yang formal, lantai ini dipenuhi ranjang-ranjang besi tua yang dibiarkan berkarat, tirai pemisah yang compang-camping, dan bau disinfektan yang, alih-alih bersih, justru terasa busuk. "Bau di sini aneh. Kayak bau hangus tapi dingin," Neng Teti berbisik sambil merekam barisan kamar. Risa mengabaikan bau itu dan fokus pada tujuannya. "Kita cari arsip atau ruang perawat utama."
Biasanya ada catatan insiden di sana. Mereka sampai di pusat lantai, sebuah aula besar yang dikelilingi kamar-kamar pasien. Di ujung aula itu terdapat ruangan yang lebih besar, kemungkinan ruang operasi. Tepat di luar ruang operasi, ada cermin rias besar yang sudah retak dan kusam. Dulunya mungkin digunakan oleh para perawat sebelum shift dimulai. Saat melewati cermin itu, Kang Jaka tiba-tiba berhenti total. Tubuhnya membeku, matanya terpaku pada bayangannya sendiri di kaca. "Jaka, ada apa?" tanya Risa. Jaka tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke bayangannya. Di belakang bayangan Kang Jaka, di pantulan cermin yang retak itu, berdiri tegak sesosok perempuan berbaju putih lusuh dengan topi suster yang miring. Wajahnya gelap dan cekung, dengan bayangan hitam pekat di sekitar mata. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap mereka melalui kaca. Itu adalah penampakan paling jelas sejauh ini. "Suster, suster kepala," gumam Risa, mengingat legenda yang mereka teliti. Konon, suster kepala di BMC gantung diri setelah dituduh terlibat dalam kematian beberapa pasien anak secara misterius. Saat Dadan mengangkat kamera untuk memotret, sosok suster di cermin itu tersenyum. Bukan senyum ramah, melainkan senyum lebar yang memperlihatkan gusi hitam dan deretan gigi yang tidak wajar panjangnya. Tawa hampa, kering, dan dingin, seperti bunyi kaca yang pecah di udara, terdengar hanya di telinga Kang Jaka. Jaka langsung berteriak, mundur sambil memegangi kepalanya, menjauh dari cermin terkutuk itu. Sosok suster itu menghilang dari pantulan secepat ia muncul. Dia nyata, Riz. Dia senyum ke arahku. Jaka panik. "SSSSD. Tenang. Kita harus keluar dari sini." Risa menarik tangan Jaka, menjauhkannya dari lorong itu. Mereka bersembunyi sebentar di ruang operasi yang gelap. Di sana, mereka menemukan meja operasi yang masih utuh dan 2 buah lampu operasi besar yang menggantung di langit-langit. Saat mereka berempat terdiam dan mencoba mengatur napas, lampu operasi tua yang menggantung di atas meja itu tiba-tiba menyala. Cahayanya kuning kotor dan redup, namun cukup terang untuk menerangi ranjang operasi yang kosong. Lampu itu berkedip-kedip, menciptakan ritme yang meniru detak jantung yang melambat. "Aduh, ini MAH udah main-main." Dadan gemetar, flash kameranya tak berfungsi menghadapi lampu terang itu. Risa melihat ke sekeliling. "Mereka tidak mau kita pergi. Cepat, kita cari jalan keluar lain. Mungkin lewat taman belakang." Mereka bergegas mencari pintu keluar darurat. Setelah menemukan pintu di ujung lorong rawat inap, mereka berhasil keluar ke taman belakang yang luas. Suasana di luar lebih mencekam. Pohon-pohon rindang itu kini terlihat seperti tangan-tangan raksasa yang siap mencengkeram. Di tengah taman, di bawah naungan pohon beringin yang sangat tua, terdapat sebuah sumur tua yang dikelilingi tembok bata yang sudah hancur. Dari mulut sumur itu, memancar aura dingin yang luar biasa, dingin yang tidak alami, dan bau busuk yang jauh lebih pekat daripada di kamar jenazah. Saat mereka mendekati sumur, Kang Jaka yang paling sensitif, menjatuhkan dirinya ke tanah, berlutut, dan menutup telinganya. Suara itu, suara tangisan anak-anak. Banyak. Dari dalam sumur. Ia menangis tanpa suara. Tiba-tiba, mata Risa menangkap gerakan di atas sumur. Sosok suster kepala yang mereka lihat di cermin kini berada di sana, di udara, melayang tanpa menyentuh tepi sumur. Kali ini, sosok itu sangat jelas dan mengerikan. Kulitnya keabu-abuan dan kendor, matanya merah menyala seolah terbakar, dan mulutnya terbuka lebar dalam jeritan tanpa suara yang menghantarkan gelombang energi dingin. Ia memakai seragam suster yang koyak-koyak dan berlumuran noda coklat kehitaman. Sosok itu, suster kepala BMC, perlahan menurunkan tangannya yang panjang dan kurus ke dalam kegelapan sumur, seolah sedang mengambil sesuatu dari kedalaman air kotor. Risa tahu mereka telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Sumur ini adalah sumber dari trauma dan legenda. "Lari! Sekarang!" Risa berteriak sekuat tenaga, menarik Dadan dan Teti. Mereka berlari kembali menuju gedung utama. Jaka, yang masih berlutut, tertinggal beberapa langkah. Saat ia akhirnya bangkit dan berbalik, ia melihat suster kepala telah menatap lurus ke arahnya. Kepalanya sedikit miring,
Ekspresinya dipenuhi rasa ingin tahu yang kejam. Entitas itu tidak mengejar. Ia hanya kembali melihat ke dalam sumur. Mereka kembali masuk ke dalam gedung, mencari tangga menuju lantai 3. Mereka baru menyadari, ketakutan terburuk mereka bukan berada di lantai 2. Rasa takut terburuk, kebenaran tentang trauma dan proyek terlarang, pasti menunggu di lantai yang dilarang, yang dijaga dengan ketat oleh larangan Pak Wes, lantai 4. Mereka harus mencari cara untuk naik. Di lantai 3 lah mereka berharap menemukan kunci, atau petunjuk, yang akan membawa mereka menuju puncak kengerian. Jantung mereka berdebar kencang setelah lolos dari tatapan dingin suster kepala di sumur belakang. Mereka tidak lagi mencari bukti, melainkan mencari jalan keluar. Namun, ada dorongan yang lebih kuat dari sekadar rasa ingin tahu. Teka-teki tentang lantai 4, dan nama, Ryan, yang terukir samar dalam trauma BMC. Mereka berhasil mencapai tangga menuju lantai 3. Tangga itu lebih curam dan lebih gelap, seolah cahaya enggan mencapai area ini. Lantai 3 dulunya adalah kantor administratif, ruang direktur, dan perpustakaan arsip. Tepat disinilah Risa berharap menemukan kunci atau master key menuju lantai terlarang di atas. Kita bagi 2 tim, bisik Risa, napasnya masih terengah. Dadan dan Teti, kalian cari di ruang administrasi. Jaka dan aku, kita cek ruang direktur. Ingat, cari kunci, bukan hantu. Tentu saja, nasihat terakhir Risa diabaikan oleh alam gaib BMC. Di ruang direktur, suasana terasa sangat dingin. Meja kayu mahoni besar masih berdiri tegak, meski tertutup debu seperti salju abu-abu. Risa dan Jaka menyalakan senter mereka, menyisir laci-laci meja. Di salah satu laci yang paling bawah, di bawah tumpukan kertas laporan keuangan yang sudah rapuh, Risa menemukan 2 benda. Satu adalah kunci perunggu besar dengan ukiran angka 4 yang artistik, dan yang lainnya adalah sebuah foto keluarga lama yang terbingkai perak. Risa mengambil kunci itu dengan gemetar. Ini dia, kunci yang mereka cari. Lalu, ia mengambil foto itu. Di dalam foto itu, terdapat 3 orang. Seorang pria tua berkacamata tebal yang Risa duga adalah direktur BMC lama, seorang wanita anggun, dan seorang anak laki-laki kecil berusia sekitar 5 tahun yang tersenyum canggung. Namun, yang membuat Risa terkesiap adalah wajah pria tua di foto itu. Itu bukan direktur BMC. Itu adalah wajah ayahnya. Risa membeku. Ayahnya, yang selama ini dikenal sebagai pekerja keras di bidang konstruksi, ternyata memiliki kaitan dengan BMC di masa lalu. Bahkan, terlihat sangat akrab dengan direktur rumah sakit, dan anak laki-laki kecil di foto itu. Riz, lihat ini, sela Jaka, menunjukkan sebuah lemari arsip terbuka di sudut ruangan. Di sini ada folder bertanda, proyek khusus, transfer trauma. Dan ini surat pengantar untuk subjek uji 11. Risa mendekat, membandingkan foto itu dengan dokumen di tangan Jaka. Di kolom nama subjek uji tertulis, Ryan Sutisna. Risa menatap kembali foto itu, lalu menatap dirinya sendiri. Nama lengkapnya adalah Risa Sutisna. Ini adalah plot twist pertama yang menghantamnya secara pribadi. Risa menyadari, nama, Ryan, yang dipanggil di kamar jenazah mungkin bukan hanya kemiripan. Ia mungkin adalah bagian dari proyek kotor ini, atau berhubungan langsung dengan salah satu subjeknya. Perasaan dingin menjalar di punggungnya, bukan karena hantu, tapi karena kebenaran yang mulai terungkap. Saat itu juga, mereka mendengar suara dari lorong. Bukan langkah kaki manusia, melainkan suara seretan keras dan basah yang mendekat dengan cepat. Risa, kunci sudah dapat. Kita harus naik sekarang. Jaka menarik Risa, yang masih syok. Mereka bergegas keluar dari ruang direktur, bergabung dengan Dadan dan Teti. Keempatnya berlari menuju tangga menuju lantai 4. Kunci perunggu di tangan Risa terasa sangat dingin. Saat mereka mulai menapaki anak tangga terakhir menuju lantai 4, teror sesungguhnya dimulai. Di tengah-tengah tangga, di dinding, mereka melihatnya. Jejak telapak tangan yang terbuat dari darah segar, bukan darah kering, melainkan merah gelap yang masih tampak basah, seolah baru saja ditekan ke sana. Jejak itu tidak hanya satu, tapi banyak, menanjak ke atas.
Bersamaan dengan pemandangan mengerikan itu, mereka mendengar rintihan. Rintihan itu bukan bergema, melainkan terdengar sangat dekat, seolah berasal dari seseorang yang sedang berjuang keras di ambang kematian. Tiba-tiba, dari kegelapan di atas tangga, sesosok hantu pasien menampakkan diri sejelas siang. Hantu itu adalah seorang pria kurus, dengan mata putih buram dan sekujur tubuh yang dipenuhi luka sayatan horizontal yang dalam dan terbuka, seolah baru saja disiksa. Darah hitam pekat menetes dari luka-lukanya, membasahi lantai dan menambah jejak di dinding. Hantu itu tidak berjalan. Ia meluncur ke bawah tangga dengan kecepatan luar biasa, mengeluarkan suara geraman seperti anjing gila. Awas! Dadan berteriak. Hantu pasien itu melompat tinggi ke udara, mengarah tepat ke wajah Neng Teti. Teti hanya bisa menutup mata dan berteriak sekuat tenaga. Dalam sepersekian detik sebelum cengkeraman hantu itu mencapai wajahnya, Dadan dengan refleks menyorotkan flash kameranya langsung ke mata hantu tersebut. Cahaya terang itu, meski sekejap, berhasil membuat entitas itu terkejut. Hantu pasien mendarat di lantai dengan bunyi brak yang keras, tepat di kaki tangga. Gerakannya terhenti, seolah terkejut oleh serangan cahaya yang mendadak. Lari! Masukkan kuncinya, perintah Risa, mendorong Dadan dan Teti menuju pintu lantai 4 yang tertutup rapat. Risa dengan tangan gemetar memasukkan kunci perunggu itu. Kunci itu berputar. Suara klik terdengar seperti lonceng kematian. Saat pintu terbuka sedikit, hantu pasien di bawah mereka kembali bergerak. Kali ini, ia merangkak dengan brutal dan cepat, menyeret tubuhnya yang penuh luka ke arah mereka, sambil merintih. Suaranya kini terdengar seperti lolongan keputusasaan. Mereka berempat menerobos pintu, dan Risa menutupnya keras-keras. Mereka menyandarkan tubuh ke pintu tebal itu, mendengar suara debuman keras di baliknya, diikuti oleh seretan kuku yang menggaruk-garuk kayu. Mereka akhirnya berada di lantai 4, lantai terlarang. Di dalam kegelapan yang lebih pekat, Risa memegang erat foto ayahnya dan kunci yang ia temukan. Ia menyadari, investigasi ini bukan lagi tentang mitos BMC. Ini adalah perjalanan untuk menggali trauma pribadinya yang telah lama terkubur. Dan entitas-entitas di luar pintu itu kini tahu, subjek uji, Rian, telah kembali. Mereka telah mencapai inti kegelapan yang menanti di kamar 401. Lantai 4 menyambut mereka dengan keheningan yang mematikan. Kengerian di tangga terasa seperti desahan terakhir dari lantai-lantai di bawah. Di sini, tidak ada ranjang berkarat atau meja resepsionis berdebu. Suasananya klinis, namun jauh lebih kuno dan asing. Lantai keramik putih berlumut, dan bau yang dominan bukanlah karat, melainkan campuran formalin pekat dan bau tanah yang lembab, seolah ruangan ini tersambung langsung ke perut bumi. Lorongnya lurus, sempit, dan di ujungnya, terdapat satu pintu kayu tua yang tampak paling kokoh di seluruh bangunan. Di atas pintu itu, angka yang dilukis dengan tangan terlihat jelas dalam senter Risa, 401. Ini dia, kamar yang dilarang Pak Wes, bisik Dadan. Suaranya dipenuhi rasa takjub dan takut. Jaka, kamu jaga pintu, perintah Risa dengan suara tegas, menyembunyikan getaran di tangannya. Ia harus tetap fokus, terutama setelah penemuan foto ayahnya. Teti, rekam semua yang ada di dalam. Dadan, foto detailnya. Aku akan cari petunjuk lain. Risa tidak perlu kunci. Pintu kamar 401 sudah tidak terkunci. Ia mendorong pintu itu perlahan. Kamar 401 ternyata adalah sebuah laboratorium mini yang menyeramkan. Di tengah ruangan, terdapat sebuah kursi bedah yang terlihat seperti kursi gigi kuno, dilengkapi tali pengikat kulit tebal yang sudah kering dan rapuh. Di sekitarnya, banyak peralatan kaca yang aneh, tabung-tabung reaksi kosong, dan mesin-mesin kuno dengan kabel-kabel kusut. Tidak ada jendela, membuat kamar ini terasa seperti bunker. Saat mereka masuk, Neng Teti bergidik. Ada semacam energi berat banget di sini, kayak ada yang dipaksa di kamar ini. Risa langsung menuju ke sebuah meja baja yang tersembunyi di balik tirai lusuh. Di atas meja itu, terdapat tumpukan dokumen yang tampaknya lebih terawat dan terbungkus rapat. Risa menemukan sebuah jurnal dokter kepala yang tebal, bertanda tangan Dr. Van der Meer.
Risa membukanya dengan tangan bergetar. Senternya difokuskan pada tulisan tangan yang rapi dan mengerikan. Jurnal itu mencatat detail proyek transfer trauma. Ia membaca bagian yang paling penting. Suaranya hampir tidak terdengar. Tujuan proyek ini adalah untuk menciptakan subjek yang bersih secara emosional dengan mengekstrak ingatan paling gelap dan menyakitkan, trauma, dan mentransfernya ke sebuah wadah sementara. Kami menggunakan anak-anak. Subjek 11, Ryan, adalah yang paling menjanjikan. Transfer berhasil. Ingatan trauma kini tersimpan sebagai entitas parasit di dalam BMC. Subjek Ryan telah dibersihkan dan kembali ke keluarganya tanpa memori masa kecilnya di sini. Risa merasakan dunianya runtuh. Ia menatap foto keluarga yang ia temukan di lantai 3. Ayahnya, sang dokter Van der Meer, dan anak kecil bernama Ryan. Risa, aku menemukan ini, Dadan menyela, menunjuk ke sebuah papan buletin yang ditutupi oleh kain. Risa mendekat, matanya masih terpaku pada jurnal itu. Dadan menyingkap kain itu, menampakkan serangkaian sketsa anatomis yang mengerikan. Sketsa itu bukan organ tubuh, melainkan peta spiritual yang disebut pembuluh memori, dan yang lebih menakutkan, beberapa sketsa anatomi anak laki-laki dengan lokasi otak yang dilingkari. Di bawah salah satu sketsa itu, ada tulisan tangan yang sama, subjek 11, Ryan Sutisna. Risa tiba-tiba merasakan kilatan nyeri tajam di kepalanya. Pikirannya dipenuhi gambaran singkat yang sangat kabur, bau formalin, suara dokter Van der Meer yang berbisik, dan rasa dingin yang mencekik di pergelangan tangan, persis seperti yang ia rasakan di kamar jenazah. Itu adalah memori yang tertekan, yang kini dipicu oleh jurnal dan sketsa itu. Plot twist 1. Risa menyadari kebenaran yang kejam. Ia bukanlah Risa. Ia adalah Ryan, anak laki-laki di foto itu, yang traumanya telah diekstrak dan disimpan di BMC. Nama, Risa, hanyalah identitas baru, gender baru, dan kehidupan baru yang diberikan oleh ayahnya, mantan direktur BMC, untuk melindunginya. Ya Tuhan! Risa terengah, menjatuhkan jurnal itu. Air matanya bercampur dengan debu di pipinya. Aku subjeknya. Trauma itu adalah aku. Saat Risa bergumul dengan kengerian identitasnya, suasana kamar 401 berubah drastis. Udara terasa semakin berat, dan semua benda mulai bergetar. Di sudut ruangan, perlahan-lahan, sebuah kabut hitam kental mulai terbentuk. Kabut itu bukan asap, melainkan seperti konsentrasi energi yang sangat gelap. Kabut itu berputar-putar, dan dari tengah pusarannya, mulai terbentuk sosok yang mengerikan. Itu bukan hantu biasa. Itu adalah manifestasi murni dari semua rasa sakit, ketakutan, dan kegilaan yang diekstrak dari Ryan kecil. Sosok itu tidak memiliki fitur yang jelas, hanya massa hitam pekat yang menjulang tinggi, dengan cengkeraman kabut yang terlihat seperti tangan-tangan yang tak terhitung jumlahnya. Sosok itu, yang merupakan entitas trauma BMC, kini menunjuk ke arah Risa. Kalian membawanya kembali. Suara itu bukan bisikan, melainkan gemuruh yang datang dari segala arah, suara ribuan penderitaan yang disatukan. Ryan, kau telah datang untuk mengambil kami kembali. Rasa dingin yang luar biasa menerpa mereka, dan kursi bedah di tengah ruangan mulai bergetar hebat. Jaka berteriak dari pintu. Ada yang datang. Pak Uwes. Dia ada di sini. Keputusasaan melanda. Risa telah membuka pintu ke kamar 401 dan, lebih buruk lagi, telah memicu memori traumatisnya, yang berfungsi sebagai sinyal untuk memanggil entitas paling gelap di BMC. Mereka tidak lagi mencari misteri. Mereka telah menjadi bagian dari misteri itu. Teriakan Kang Jaka dari pintu lantai 4 membuat Risa tersentak dari kengerian identitasnya. Entitas trauma di kamar 401, sosok kabut hitam dengan cengkeraman tak terhitung, telah membesar, memancarkan gelombang energi dingin yang membuat Dadan dan Teti tersungkur di lantai. Risa, meski kakinya lemas, berhasil meraih kunci dan jurnal dokter. Ia berlari keluar dari kamar 401, diikuti oleh Dadan dan Teti. Di lorong lantai 4, berdirilah Pak Uwes, sang penjaga tua. Namun, penampilannya kini jauh berbeda. Matanya merah,
dan ia memegang sebilah besi tua yang dulunya mungkin adalah palang infus. Wajahnya tidak lagi tampak lelah, melainkan dipenuhi keputusasaan yang brutal. "Kalian tidak seharusnya ke sini. Kalian sudah membangunkannya," desis Pak Wes. Suaranya bukan lagi serak, melainkan parau dan marah. "Pak Wes, minggir. Kami mau keluar." Risa berteriak. "Tidak bisa," teriak Pak Wes. "Aku sudah menunggu berpuluh-puluh tahun untuk menahan semua ini agar tidak keluar. Kalian, terutama kamu, Rian, telah menghancurkan segalanya." Plot twist 2. Risa menyadari kebenaran kedua yang mengejutkan. Pak Wes bukanlah penjaga biasa. Ia adalah mantan asisten Dr. Van der Meer yang dulunya membantu menjalankan proyek transfer trauma, dan kini bertugas sebagai penjaga gerbang untuk mencegah trauma itu keluar, sambil mencoba menebus dosanya. Ia mengenali Risa, Rian. Saat Pak Wes melangkah maju, menghalangi jalan mereka, entitas trauma dari kamar 401 meluncur keluar. Pada saat yang sama, dari lantai di bawah, terdengar suara derap kaki yang cepat. Koridor lantai 4 kini dipenuhi kehadiran suster kepala, hantu pasien sayatan, dan puluhan bayangan lain yang tidak jelas bentuknya, diduga merupakan manifestasi dari trauma minor, muncul serempak. Mereka memadati lorong sempit itu. Suster kepala melayang di atas kepala Pak Wes, sementara hantu pasien merangkak cepat di bawah kaki mereka. Mereka semua datang untuk Rian. Trauma itu ingin kembali ke asalnya. Pak Wes berteriak, mengayunkan palang besinya ke udara, mencoba melindungi pintu masuk. Serangan hantu massal dimulai. Hantu pasien melompat dan menerjang Dadan, yang masih memegang kameranya. Dadan mencoba menangkis, tapi tidak sempat. Hantu itu tidak hanya lewat. Ia menggigit bahu Dadan dengan gigi-gigi tumpulnya. Dadan menjerit kesakitan yang memilukan, menjatuhkan kamera dan senternya. Darah segar menyembur dari bahunya. Neng Teti panik dan hanya bisa menangis sambil menyorotkan rekamannya ke kekacauan itu. Kang Jaka, yang didorong oleh rasa takut dan insting, menarik Risa menjauhi entitas trauma yang kini berada tepat di depan mereka. "Lari, Riz, turun!" Jaka berteriak. Risa sadar, mereka tidak bisa melawan. Mereka adalah 4 lawan puluhan entitas yang lapar akan memori. Ia melihat Dadan sudah tersungkur di lantai, darah membasahi keramik. Pak Wes sendiri kini sedang didorong mundur oleh suster kepala. "Kita harus keluar. Dadan, bangun." Risa berusaha menarik Dadan, tapi cengkeraman hantu pasien itu terlalu kuat. Dadan menatap Risa, matanya dipenuhi keputusasaan. "Kalian lari. Kuncinya jangan kembali." Saat Risa ragu, entitas trauma itu menjulurkan tentakel kabutnya yang besar, siap mencengkeram Risa. Kang Jaka menarik Risa dengan kekuatan penuh, menyeretnya mundur. "Dia tidak bisa diselamatkan. Kita harus pergi." Itu yang dia mau. Teti, yang melihat pemandangan brutal itu, Dadan berjuang di bawah cengkeraman hantu pasien, menjerit histeris dan berlari mendahului Risa dan Jaka menuju tangga. Saat Risa, Jaka, dan Teti berbalik dan mulai menuruni tangga secepat mungkin, mereka mendengar suara patahan tulang yang mengerikan, diikuti oleh teriakan Dadan yang terpotong tiba-tiba. Dadan telah menjadi korban pertama BMC. Ia tewas, bukan karena kecelakaan atau kejatuhan, tapi karena serangan brutal dan eksplisit dari entitas yang dibangunkan oleh trauma Risa. Mereka menuruni tangga, tidak berani melihat ke belakang. Di atas, Pak Wes, yang sudah babak belur, berteriak putus asa. "Pergilah. Jangan biarkan mereka mengikutimu. Pergi, Rian. Jauhkan trauma ini darimu." Mereka mendengar bunyi benda tumpul menghantam lantai, menandakan Pak Wes mungkin sudah tidak berdaya. Entitas trauma BMC telah terbebas, dan kini ia tahu persis siapa targetnya, dan ia telah menyingkirkan semua penghalang. 3 yang tersisa kini harus berhadapan dengan kengerian yang telah mereka lepaskan, dan trauma yang kini telah memiliki kekuatan fisik. Suara patahan tulang dan teriakan Dadan yang terputus-putus menempel kuat di gendang telinga Risa, Jaka, dan Teti. Mereka berlari menuruni tangga yang kini terasa seperti poros menuju neraka.
tidak peduli seberapa sering kaki mereka terantuk. Setiap langkah adalah usaha putus asa untuk menjauh dari lantai 4, yang kini telah berubah menjadi arena pembantaian. Di belakang mereka, di lorong lantai 3, terdengar suara entitas trauma yang kini bergerak cepat. Suaranya bukan lagi gemuruh, melainkan bunyi derap kaki basah yang berulang, seolah masa kabut hitam itu telah menemukan cara untuk bergerak dengan kecepatan fisik. Cepat, jangan berhenti. Jaka setengah menyeret Risa, yang masih syok karena kematian Dadan dan pengungkapan identitasnya. Mereka mencapai lantai 2. Tujuan mereka adalah pintu keluar belakang menuju taman, tempat mereka melihat sumur terkutuk. Risa yakin pintu utama akan dijaga oleh entitas yang lebih banyak. Saat mereka menyusuri lorong kamar rawat inap yang remang-remang, Neng Teti tiba-tiba berhenti. Ia terjatuh, terisak-isak sambil memegangi kamera perekamnya. Wajahnya pucat pasi, matanya memancarkan ketakutan murni. Aku nggak kuat, Riz. Aku nggak mau mati kayak Dadan. Kita nggak akan selamat. Teti berteriak lirih, suaranya pecah. Kita akan selamat. Ayo, Teti, sedikit lagi. Risa berusaha menarik tangan Teti, tetapi gadis itu melawan dengan histeris. Tiba-tiba, dari salah satu kamar rawat inap, muncul kembali suster kepala. Kali ini, ia tidak melayang. Ia berjalan cepat menuju mereka, dengan kepala miring dan senyum jahat yang sama. Di tangannya memegang gunting bedah panjang yang berkarat. Dia datang. Suster itu. Jaka berteriak. Suster kepala mengayunkan guntingnya dengan kecepatan yang mengerikan ke udara, seolah memberi peringatan. Dalam kepanikan yang luar biasa, Neng Teti melakukan hal yang paling tidak terduga. Ia melihat ke kiri, ke arah ruang arsip di lantai 2, yang dulunya berisi tumpukan berkas usang. Ruangan itu memiliki pintu kayu kokoh dan gerendel kuno. Maafkan aku, Risa, teriak Teti. Teti langsung melepaskan cengkeraman Risa dan Jaka. Dengan kekuatan yang didorong rasa takut primitif, ia mendorong Risa dan Jaka ke dalam ruang arsip yang gelap. Sebelum Risa dan Jaka sempat memproses apa yang terjadi, Teti membanting pintu ruang arsip dari luar dan, dalam sekejap, mengunci gerendelnya. Bunyi klik gerendel itu terdengar mematikan, mengisolasi Risa dan Jaka di dalam kegelapan yang sesak, ditemani bau kertas tua dan jamur. Teti, buka pintunya. Risa menggedor pintu sekuat tenaga, berteriak, menyadari pengkhianatan yang baru saja terjadi. Dari luar, mereka mendengar suara napas Teti yang tersengal-sengal, disusul oleh suara derap kaki Teti yang menjauh. Ia lari. Mereka juga mendengar suara suster kepala yang kini berada tepat di luar pintu ruang arsip. Lari, tidak ada gunanya. Rian akan menjadi milik kami. Suara suster kepala, kali ini terdengar bergetar dan mendesis, menyatu dengan bunyi cakar gunting bedah yang digesekkan ke pintu kayu. Kepanikan dan keputusasaan menghantam Risa dan Jaka secara fisik. Mereka ditinggalkan, dikunci, dan dijadikan umpan oleh teman mereka sendiri. Jaka menyalakan senternya, menyorot ke sekeliling. Ruangan itu kecil dan penuh tumpukan kertas yang sudah lapuk. Tidak ada jalan keluar. Teti, dia mengkhianati kita. Jaka berbisik, tidak percaya. Dia takut. Risa menjawab, suaranya dingin dan penuh amarah. Amarah yang kini bercampur dengan rasa sakitnya sendiri. Dia melihat kita tidak punya peluang, dan dia memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Di luar pintu, suara gesekan gunting suster kepala semakin cepat dan brutal, lalu diikuti oleh bunyi dentuman keras yang mengguncang pintu. Mereka mendengar suster kepala mendesah, seolah frustrasi karena terhalang. Tiba-tiba, suara derap kaki basah entitas trauma yang cepat itu kembali terdengar. Kali ini berhenti tepat di luar pintu ruang arsip. Entitas itu pasti berhasil turun dari lantai 4. Rian, kami merasakanmu di sana. Kami adalah ingatanmu. Kami adalah kekuatanmu yang dibuang. Buka pintu, dan jadilah utuh kembali. Suara entitas trauma itu bergemuruh, menembus dinding dan lantai, langsung masuk ke kepala Risa. Risa dan Jaka mundur ke sudut ruangan. Mereka terjebak di antara pengkhianatan teman dan dua entitas paling mematikan di BMC yang kini berkolaborasi di luar pintu.
Mereka hanya punya dua pilihan, tetap di dalam dan menunggu pintu didobrak, atau mencari jalan keluar yang hampir mustahil dari ruang arsip sempit itu. Saat Risa menatap tumpukan kertas lapuk di depannya, senternya secara tidak sengaja menyorot ke langit-langit. Di sana, di sudut plafon yang ditutupi sarang laba-laba, ada sebuah lubang ventilasi kecil yang tertutup terali. Lubang itu terlalu sempit, terlalu tinggi, dan terlihat mustahil. Namun, itu adalah satu-satunya celah harapan yang tersisa di tengah pelarian mereka yang berdarah. Mereka harus bertindak cepat. Suara gesekan gunting dan deru entitas trauma di luar semakin kuat, menandakan pintu akan segera menyerah. Keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Pintu ruang arsip sudah mulai berderit akibat dorongan keras dari entitas trauma di luar, yang suaranya kini terdengar seperti lolongan angin puyuh yang menyakitkan. Ventilasi itu, Jack, itu satu-satunya jalan. Risa berteriak, menunjukkan lubang kecil di plafon. Kang Jaka tidak banyak bertanya. Mereka segera mencari benda untuk memanjat. Mereka menemukan sebuah lemari arsip kayu tua yang cukup kokoh. Dengan cepat, mereka menyeret lemari itu ke bawah lubang ventilasi. Bunyi prak. Pintu ruang arsip mulai retak di bagian tengah. Jaka menahan lemari sementara Risa memanjat. Terali ventilasi itu berkarat, dan Risa harus menggunakan semua kekuatannya untuk menarik dan mematahkan beberapa jeruji. Tangannya tergores dan berdarah, tetapi adrenalin menumpulkan rasa sakit. Cepat, Riz. Mereka masuk. Jaka menoleh ke pintu yang kini sudah berlubang. Dari sana, terlihat mata merah menyala dari suster kepala dan asap hitam tebal entitas trauma mulai menyusup. Risa berhasil menendang terali terakhir dan merayap masuk ke dalam lubang sempit yang gelap dan dipenuhi debu. Ayo, Jak, cepat. Jaka memanjat dengan sigap, tepat saat suster kepala berhasil mendobrak pintu dan masuk. Sosok hantu itu tidak lagi tersenyum. Wajahnya penuh kemarahan brutal. Risa menarik Jaka, dan mereka berdua merangkak cepat di dalam saluran ventilasi yang dingin. Mereka mendengar suster kepala menjerit di bawah mereka, diikuti oleh suara gemuruh entitas trauma yang mencoba memaksa masuk ke lubang sempit itu, membuat saluran logam bergetar hebat. Mereka merangkak tanpa tahu arah, hanya didorong oleh insting bertahan hidup, hingga akhirnya Risa melihat cahaya samar di ujung terowongan. Itu adalah lubang ventilasi lain yang mengarah keluar, ke arah tembok belakang BMC. Mereka menjatuhkan diri dari ketinggian sekitar 2,5 meter ke atas tumpukan daun kering dan sampah di halaman belakang. Napas mereka terengah, tubuh mereka sakit, tapi mereka hidup. Fajar sudah mulai menyingsing. Cahaya pagi yang abu-abu mulai menembus kegelapan, melukis siluet pepohonan rindang BMC yang mencekam. Entah kenapa, saat cahaya datang, kebisingan dari dalam rumah sakit seketika mereda. Mereka berdua terhuyung-huyung menuju pagar belakang, tempat temboknya agak runtuh. Saat mereka hampir mencapai pagar, sebuah suara serak memanggil nama Risa. Rian, tunggu. Mereka menoleh. Di bawah pohon beringin dekat sumur terkutuk, tergeletak Pak Wes yang babak belur. Tubuhnya dipenuhi luka memar, namun ia masih sadar. Risa dan Jaka berlari menghampirinya. Pak Wes, Bapak baik-baik saja? Tanya Risa panik. Pak Wes terbatuk, menghembuskan napas berat. Aku tidak bisa menahan mereka lagi. Kalian harus segera pergi. Dengarkan aku, Rian. Trauma itu terikat padamu, tapi dia tidak bisa keluar dari BMC selama kamu tidak sepenuhnya sadar. Kamu sudah ingat semuanya. Sekarang kamu harus lari sejauh mungkin dari tempat ini. Bapak yang asli? Tanya Jaka. Aku yang asli. Pak Wes mengangguk pahit. Aku membantu Dr. Van der Meer, ayahmu, untuk membersihkan kamu. Itu adalah kejahatanku. Aku menjadi penjaga di sini untuk memastikan entitas trauma itu tidak pernah menyentuhmu lagi. Tapi kalian membawamu kembali. Kami harus membawa Dadan dan Teti, kata Risa, suaranya lemah. Pak Wes menggeleng pelan. Dadan dia sudah diambil. Dan Teti tidak selamat. Dia lari. Dia mengunci kami. Seru Jaka, marah. Pak Wes memejamkan mata.
Dia lari, tapi dia kembali ke lorong. Suster kepala tidak mau membiarkan saksi pergi. Dia ingin wadah baru untuk menjadi penjaganya. Teti, dia sekarang ada di sana, sebagai salah satu dari mereka. Kebenaran itu menghantam Jaka dengan keras, menghilangkan sisa rasa marahnya. Teti tidak hanya mengkhianati mereka, dia telah direnggut dan dijadikan bagian dari kengerian BMC. Sekarang, pergilah. Fajar datang, mereka lemah, desak Pak Uwes. Risa dan Jaka merangkak melewati pagar yang runtuh dan berlari tanpa henti ke jalanan. Mereka tidak menoleh ke belakang, meskipun mereka bisa merasakan tatapan dingin dari bangunan tua itu. Saat mereka berlari menjauh, keluar dari radius pepohonan rindang yang gelap, Risa secara naluriah menoleh sedikit ke belakang. BMC tampak sunyi, indah, dan menakutkan di bawah cahaya fajar. Namun, di jendela lantai 2, tempat ruang arsip, sesosok bayangan terlihat jelas. Itu adalah Neng Teti, dengan pakaian yang sama, berdiri di balik jendela pecah, memandang Risa dan Jaka dengan senyum kosong. Senyumnya identik dengan senyum suster kepala yang mereka lihat di cermin. Risa tersentak. Plot twist 2 terkonfirmasi. Teti telah diambil alih. Suster kepala kini telah memiliki wadah fisik untuk pertama kalinya. Mereka terus berlari, menjauh dari BMC. Risa tahu ia telah melarikan diri dari bangunan itu, tetapi ia membawa serta traumanya, memori yang telah kembali, dan kebenaran yang mengerikan. Entitas BMC kini tidak lagi terikat hanya pada satu tempat. Dengan wadah baru, Teti, mereka punya cara untuk menyebar. 2 minggu setelah malam di Bandung Medical Center, hidup bagi Risa dan Kang Jaka hanyalah sebuah upaya menyembunyikan trauma. Mereka melaporkan hilangnya Dadan dan Teti, menceritakan fiksi tentang kecelakaan saat mendaki, namun pihak berwenang skeptis. Mereka adalah satu-satunya yang tahu kebenaran busuk yang tertanam di balik tembok kolonial BMC. Risa telah kembali menjadi Rian Sutisna dalam pikirannya. Ia kini harus hidup dengan memori ganda, kenangan sebagai Risa yang normal, dan memori sebagai Rian kecil yang menjalani eksperimen mengerikan. Trauma yang diekstrak itu telah kembali, menuntut tempatnya di dalam jiwanya, membuat tidurnya dipenuhi kilasan-kilasan kamar 401 dan wajah ayahnya. Mereka berdua duduk di apartemen Jaka. Risa menggenggam jurnal dokter kepala dan foto keluarga itu. Mereka telah membatalkan semua aktivitas, penjejak senyap. Aku sudah menghapus semua rekamanmu, Riz, kecuali... Jaka berhenti, menatap layar laptop. Kecuali master file dari kamera Teti yang kami temukan. Itu tidak terhapus, dan sudah terunggah otomatis ke penyimpanan Claudia sebelum pengkhianatannya. Risa terkejut. Teti mengunggahnya? Tapi kenapa? Dia lari untuk menyelamatkan diri. Kenapa dia mau video itu tersebar? Aku tidak tahu. Mungkin itu insting terakhirnya sebagai jurnalis. Atau... Jaka menelan ludah. Atau entitas itu yang mengunggahnya. Mereka membuka folder Cloud Teti. Di sana, terdapat seluruh rekaman dari bab 1 hingga bab 7. Semua kengerian, penampakan eksplisit suster kepala, kematian Dadan, dan bahkan pengkhianatan Teti. Kita harus menghapusnya. Jak, ini bahaya. Ini bisa membawa orang lain ke sana, desak Risa. Jaka mengangguk, namun sebelum ia menekan tombol hapus, ia melihat klip terakhir yang secara otomatis terpotong di akhir rekaman. Klip itu hanya berdurasi 2 detik, dan hanya menampilkan layar hitam dengan suara. Itu adalah suara Neng Teti yang terdengar serak, namun dengan nada suara yang asing, dingin, dan penuh kemenangan. Suara itu berbisik, seperti bisikan suster kepala yang mereka dengar di lantai 2, namun kini jauh lebih jelas dan memiliki resonansi yang menakutkan. Terima kasih, Rian. Ingatanmu sangat berharga. Sekarang kita akan mencari yang lain. Risa dan Jaka langsung tersentak mundur dari laptop. Pesan itu, diucapkan oleh Teti, adalah konfirmasi terakhir. Entitas trauma telah berhasil keluar dari BMC melalui wadah barunya, dan kini mereka menargetkan dunia luar. Mereka mencoba melanjutkan hidup. Risa bertekad untuk hidup normal, mengabaikan bayangan-bayangan dan bisikan yang kini menemaninya.
Jaka mencoba meyakinkan dirinya bahwa BMC hanyalah kenangan buruk. Malam itu, Risa tidur di kamar apartemennya. Ponselnya berdering. Ada notifikasi pesan dari nomor tak dikenal. Risa membukanya dengan perasaan tidak enak yang memuakan. Pesan itu hanyalah sebuah foto selfie. Di dalam foto itu, yang diambil dalam pencahayaan redup dan gelap, terlihat wajah Neng Teti. Ia mengenakan jaket yang sama seperti malam itu. Rambutnya sedikit acak-acakan. Ia berdiri dengan latar belakang yang sangat familiar. Sudut kamar tidur Risa. Teti tidak hanya ada di sana. Ia sedang tersenyum lebar ke kamera. Senyum kosong yang sama seperti suster kepala di cermin. Tetapi ada satu detail yang membuat Risa berteriak sekuat tenaga dan menjatuhkan ponselnya ke lantai. Mata Neng Teti di foto itu tidak lagi berwarna coklat. Kedua matanya bersinar merah menyala, memancarkan aura kegilaan yang mengerikan. Foto itu diambil hanya beberapa detik yang lalu, membuktikan bahwa Neng Teti, atau apapun yang merasukinya, sudah berada di dalam apartemen Risa. Plot twist terakhir, The Final Scar entitas trauma BMC, kini memiliki wadah dan kebebasan. Ia tidak lagi terikat pada rumah sakit tua, melainkan telah mengikuti Risa kembali ke kehidupan barunya. Trauma itu telah membawa kengerian dari kamar 401 ke dunia nyata, dan Risa adalah target utama untuk dibayar. Pintu ke BMC telah tertutup, tetapi kengeriannya baru saja terbuka. Risa menatap pintu kamarnya yang tertutup, merasakan dinginnya udara di belakang lehernya. Ia tahu ia tidak sendirian. Entitas itu telah menemukan jalan masuk, dan bisikan yang baru saja ia dengar di klip Teti terngiang-ngiang kembali di telinganya. Sekarang kita akan mencari yang lain. Kisah ini berakhir. BMC telah melepaskan momok terbesarnya. Dan bagi Risa Sutisna, atau Rian Sutisna, teror yang sebenarnya baru saja dimulai.